Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul, aku mau ceritain pengalaman aku yang menurut aku agak mistis. Tapi sebelumnya, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankannya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berpuasa sampai hari kemenangan nanti. Nah, waktu itu aku udah buat instastory kayak polling gitu. Nah, hasilnya 89% katanya diceritain aja. Dan akhirnya aku memilih untuk menceritakan ini di YouTube. Tapi sebelumnya aku nggak ada niatan apa-apa cerita ini, nggak ada unsur yang ingin menjatuhkan beberapa pihak atau menjelekkan ya atau semacamnya. Nggak ada sama sekali. Aku bener-bener pure pengen sharing aja, dan siapa tahu di antara kalian yang nonton ini ada juga yang pernah ngerasain hal yang sama aku. Nah, kalau gitu kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi ceritanya pengalaman aku ini terjadi pada tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Kemungkinan itu terjadi bulan Juni atau Juli gitu kalau nggak salah. Ceritanya itu aku ikut sama ayah aku nemenin temennya ayah yang mau nganterin anaknya ke pondok pesantren di Pulau Jawa. Jadi aku berangkat dari Lampung ke sana itu berenam. Aku, ayahku, terus temennya ayah, istrinya sama anaknya 2. Udah nyampe sana, udah nganterin ke sana. Terus ya udah tuh, setelah selesai urusan di sana, akhirnya pulang balik ke Lampung. Nah, di perjalanan pulang menuju Lampung itu kita sempat gunain Google Maps. Nah, waktu kita gunain Google Maps ini, Google Maps itu tuh kayak ngerekomendasiin jalan yang kayak ini lebih cepet, yang ini lebih lambat, kayak gitu-gitu. Dan kita tuh milih jalan yang kayak lebih cepet kayak gitu. Dan itu udah setelah maghrib menjelang isya kayak gitulah. Ya udah kita ikutin aja tuh jalannya tuh normal kan. Nggak tahu itu di daerah mana, dan aku juga agak lupa itu lewat mana. Setelah isya, tiba-tiba kita tuh ada di jalan yang kayak hutan-hutan gitu. Dan itu kan belum malam banget tuh, itu tuh jam-jam 8 atau setengah 9-an gitu. Nah, akhirnya kita ya tetap ikutin aja tuh jalan yang ditunjukin sama si Google Maps ini. Dan tiba-tiba kita tuh kayak masuk ke jalan yang cuman setapak doang loh, kayak cuman muat satu mobil. Dan kalau dipikir-pikir, kalau nanti ada mobil dari depan itu benar-benar nggak bisa lewat, nggak bisa kayak agak minggir sedikit gitu tuh nggak bisa sama sekali, karena bener-bener itu tuh sampingnya tuh kayak hutan-hutan gitu loh. Udah bisa ngebayangin kan itu jalannya kayak mana, hutan-hutan gelap dan benar-benar nggak ada kendaraan lewat, cuma kita doang. Nah, terus kita tuh kayak masih positive thinking gitu loh, tapi sempat kayak mikir bener nggak sih ini jalannya gitu loh. Tapi Google Maps itu bener-bener kayak ya udah jalannya itu gitu loh. Di situ jalannya masih kayak lumayan bagus, jadi kita masih kayak percaya aja gitu kalau itu bener-bener bakalan ada jalan besar nanti setelah ini gitu loh. Terus kok makin maju itu kayak jalannya tuh semakin jelek gitu. Tiba-tiba Google Maps ini nyuruh kita belok kiri. Nah, di sini tuh kayak jalannya tuh kayak lurus terus belok kiri gini. Jadi cuman ada jalan tuh cuman ada lurus sama belok ke kiri. Nah, terus ya udah, tapi si Google Maps ini nih nyuruh kita tuh belok ke kiri gitu loh. Nah, yang bikin kita ragu adalah kalau kita belok kiri itu jalannya jelek parah, hutan, terus nggak ada penerangan, kayak nggak ada kehidupan gitu loh di belokan kiri itu, kayak nggak ada kehidupan lah. Nah, tapi kalau yang lurus itu kayak ada rumah-rumah, terus jalannya bagus kayak gitu. Pokoknya bener-bener ya ada kehidupan aja gitu. Dan kita tuh merasa kayak mungkin Google Maps salah kali ya ngasih jalannya kayak gitu. Mungkin dia ngasih jalan yang kayak jalan pintas tapi nggak bisa dilewatin sama mobil. Kita tuh berpikirnya kayak gitu. Jadi akhirnya kita tuh milih jalanan yang lurus, nggak ngikutin Google Maps, karena kita berpikir kalau kita lurus nanti pasti dia kayak nyari jalan lain gitu kan. Kalau kita salah jalannya pasti kalian ngerti lah gitu. Terus kita akhirnya milih jalan yang lurus itu. Tapi aku nggak tahu ya 3 orang di mobil ini ngerasain hal yang sama apa enggak sama aku nggak tahu, karena aku juga nggak yang kayak tanya-tanya gitu, enggak sama sekali. Aku nggak pernah bahas ini sama sekali. Jadi aku ya udah, aku ngerasain sendiri aja. Aku ngerasa rumah-rumah warga di situ kayak nggak ada kehidupannya. Aku merasa yang kita lihat ini beneran nggak sih gitu loh. Aku ngerasa gitu karena itu masih jam 9 malam, yang istilahnya masih rame lah jam segitu. Maksudnya belum sepi-sepi banget. Terus masa iya sih segitu banyaknya rumah nggak ada orang yang
di depan, atau minimal pintunya kebuka atau lampunya hidup gitu. Dari itu benar gelap. Kalaupun ada lampu yang hidup, itu tuh remang-remang gitu loh guys. Nah terus semakin kita maju tuh kayak kok jalanan itu tuh kayak semakin nyempit gitu loh. Jadi kayak bentuk kerucut gitu. Jadi semakin kita maju, mobil itu tuh semakin gak muat gitu loh. Bener-bener semakin kayak, loh kok ini kayak kita gak bisa lewat ya gitu. Terus akhirnya kita kayak memutuskan untuk wah nggak bisa lewat nih. Ya udah akhirnya mundur, nggak bisa muter balik karena di situ tuh benar-benar rapet dan rumah-rumahnya tuh rapet-rapet banget, kayak nggak ada space untuk kita tuh bisa muter gitu loh mobilnya. Dan akhirnya kita milih untuk lewat jalan yang ditunjukin sama Google Maps itu yang awalnya. Yaudah akhirnya kita belokan. Dan ternyata jalanan jeleknya tuh kayak cuma berapa meter. Habis itu udah jalan raya. Bukan jalan raya sih, maksudnya jalan aspal dan ada kayak rumah-rumah gitu, ada rumah warga, kayak ada kehidupan lah di situ gitu. Jadi kayak kita tuh cuma ngelewatin hutan sebentar dari setelah belok kiri itu, dan ternyata di situ rame rumah-rumah. Kayak ya adalah orang-orang lewat kayak gitu-gitu. Ya udahlah, tapi tetap berusaha positive thinking dong. Kayak ya udah mungkin tadi memang jalan buntu kayak gitu kan. Terus udah nih pas kita udah jalan, tiba-tiba kita kayak ketemu pertigaan gitu. Jadi kayak kita lurus, terus ada yang ke atas, ada yang kayak ke bawah gitu. Jadi bentuknya kayak iye gitu loh jalannya. Nah kita tuh gak tahu harus lewat mana, karena kita tuh udah kayak gak yakin gitu loh sama Google Maps. Kayak takut salah gitu. Kalau Google Maps ini memang nyuruh kita tuh belok kanan, tapi kayak gak ada kendaraan lewat gitu loh. Jadi kita bingung harus ngikutin yang mana. Soalnya trauma kan, takut salah jalan kayak tadi. Karena di situ kayaknya sih yang ngerasa hal-hal ganjel tuh nggak cuma aku doang. Terus abis itu tiba-tiba di situ kayak ada bapak-bapak gitu, nggak tahu bapak-bapaknya tuh datang dari mana. Jadi bener-bener ini jujur aku ngerasain dan aku ngeliat sendiri, bapak-bapak itu kayak tiba-tiba ada aja gitu, nggak tahu datangnya dari mana, kayak tiba-tiba ada di situ gitu. Padahal kita tuh bener-bener nunggu di situ. Itu kan jalan itu kan bentuk kayak iye gitu kan. Itu berhenti di yang lurusannya itu. Kita berhenti di situ kayak bingung mau ke kanan atau mau ke kiri gitu kan. Nah kita ngeliat tuh nggak ada orang gitu loh. Tiba-tiba pas kita nengok, ternyata bapak-bapak itu ada di situ berdiri. Kayak berdiri aja, kayak aneh gitu loh. Berdiri aja, dia diam ngeliatin. Ya udah dong, akhirnya berusaha positive thinking. Mungkin kita nggak ngelihat pas dia datang ke situ. Terus akhirnya ayah sama temennya ayah tuh turun dari mobil untuk tanya ke bapak itu kalau misalnya kita mau ke jalan besar itu di mana. Oh iya, sebelumnya for your information, aku lupa tadi ngasih tahu, pas kita di jalanan yang kataku jalan yang ngerucut itu, kita ngelihat di Google Maps itu tuh kita berada di salah satu gunung di Pulau Jawa. Jadi kita lagi ada di gunung itu. Nah yaudah lanjut ya, itu tadi karena lupa. Terus nah turunlah ayahku ini turun dari mobil untuk tanya ke bapak itu. Nah menurut cerita ayah, bapak itu ngasih tahu jalan dua itu tuh bisa semua dilewatin, maksudnya kayak sama aja gitu loh. Jadi bapak itu kayak nggak ngasih solusi gitu loh, kayak cuman sama aja kok bisa semua. Tapi kan ayahku tuh kayak orangnya tuh penasaran gitu loh, kayak harus detail gitu. Sedangkan ini menurut cerita setelahnya ya, jadi si temennya ayah ini kayak ngerasa udah aneh aja gitu loh sama kejadian yang terjadi gitu. Jadi dia kayak udah gitu. Udah pak, makasih ya pak. Bukannya seuzon atau negative thinking atau gimana ya, namanya kita lagi ada di kejadian yang kayak gitu, jadi kayak ngerasa lu kayak serba aneh gitu. Akhirnya naiklah ke mobil, kita memilih jalan yang belok ke kanan. Nah itu kayak nanjak gitu loh, jadi jalannya tuh kayak muter kayak gitu jalannya itu. Dan di sampingnya tuh jurang, dan bener-bener itu tuh cuman muat mobil kayak satu, terus kayak sisanya cuma sedikit bisa untuk satu motor gitu. Nah gitu tuh mikir kalau misalnya kita tuh papasan sama mobil kayak gimana, kayak udah percaya aja, yakin aja. Dan itu bener-bener tanjakannya tuh bener-bener curam banget gitu loh. Terus kan itu semakin malam kan, udah kayak mungkin udah mau jam 12 malam gitu, mana jalanan gelap banget, gak ada penerangan, kita cuma bermodalkan lampu mobil aja. Kita tuh sampai hampir jatuh ke jurang gitu loh, saking udah tanjakannya curam, terus belokannya tuh tajam gitu loh. Jadi kayak bener-bener harus hati-hati banget. Oh ya Allah,
bener itu tuh kita tuh di situ udah kayak ya udah baca-bacaan. Terus di situ tuh posisinya kayak ayahku tuh pengen ngomong sesuatu soal kejadian yang kita alamin, tapi temennya ayahku tuh kayak ngomong gini, udah nanti aja bahasnya kalau udah lewat lah, maksudnya gitu. Ya udah, jadi kayak aku parno sendiri juga kan ngedenger kayak gitu. Akhirnya kita tuh sampailah di kayak puncaknya gitu, kayak puncak gunung gitu. Terus di atas itu nggak ada orang lewat, tapi di atas itu ada orang jualan sate kelinci kalau nggak salah. Nah kita tuh berpikiran untuk ada sate kelinci apa makan ya gitu kan, karena kan memang belum makan. Ayahku tuh kayak ya udah yuk makan gitu loh, ayahku tuh bilang kayak gitu. Tapi kayak aku juga nggak tahu ya, mungkin temennya ayahku tuh ngerasain hal yang janggal mungkin atau gimana, dia kayak udah nanti aja lah makannya di bawah, mesti kayak cari tempat ramai aja, itu sepi soalnya gitu kan, kayak nggak yakin gitu. Terus kita juga ngelihatnya kayak jadi negatif thinking gitu kan. Akhirnya nggak jadi tuh makan di situ. Akhirnya udah berjalan dengan lancar tuh sampai turun gunung, sampai bener-bener itu kita keluar di jalan raya. Terus akhirnya kita mampirlah di tempat makan penjualan sate juga. Nah aku di situ kayak ya udah aku ngobrol aja sama istrinya temennya ayah kan. Ayah temennya ayah tuh sama yang tukang jualan satenya itu kayak ngobrol gitu, tapi agak jauh gitu. Setelah itu kan diceritain tuh, terus si abang tukang satenya ini ngomong kayak banyak itu mah cerita yang sama, maksudnya kayak orang banyak kok ngalamin kayak gitu. Jadi kayak kita merasa oh berarti memang bukan kita doang gitu loh. Terus nggak tahu ya yang ngomong ini abang si tukang sate atau si temennya ayah tuh nggak tahu, tapi temennya ayah tuh nyampein gini, mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke sana dengan jalan yang sama, entah ada lagi atau enggak tempat yang sama gitu loh. Jadi kayak merasa percaya nggak percaya kita itu tadi itu ada di alam yang nyata atau alam yang nggak nyata gitu loh, kayak ngerasa gitu. Ya udah sebenarnya ceritanya tuh cuma kayak gitu doang sih. Makanya aku bilang ini tuh nggak mistis banget, karena kita tuh nggak ngerasain hal-hal yang bener-bener sampai kita tuh bener-bener ngerasa itu wah ini beneran nih gitu. Kayak cuman kita tuh ragu iya atau enggak sih, terus kayak ngerasa kayak aneh ya gitu loh. Ya mungkin gitu aja cerita dari aku. Semoga kalian mengerti apa yang aku sampaikan, apa yang aku ceritakan. Dan kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama, ceritain dong pengalaman kalian juga, komen aja di bawah, ntar aku baca. Aku seneng sih baca-bacain kayak cerita horor, denger cerita horor, walaupun jujur aku tuh penakut banget orangnya. Oh ya, aku juga lupa nyampein setelah aku merasakan kejadian itu, aku tuh kayak iseng gitu loh, kayak searching soal gunung itu. Dan ternyata memang banyak banget cerita-cerita dari orang-orang yang aku baca di internet, dan aku lihat-lihat di YouTube juga, kayak orang-orang tuh banyak ceritain hal yang sama, atau bahkan mereka tuh merasakan yang lebih dari itu gitu loh, kayak adanya pasar gaib katanya gitu. Terus kayak ya banyak deh hal-hal yang kayak begitu-begitu gitu. Dan ternyata aku ngerasa kayak oh ya mungkin aja yang aku alamin tuh bener-bener begitu gitu loh. Pokoknya ya udah deh kayak gitu aja ceritanya. Aku kayak cuma pengen cerita, pengen sharing aja sama kalian. Dan pokoknya kalau kalian punya cerita yang sama atau kalian pernah merasakan hal-hal yang seperti ini, kalian boleh komen di bawah. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe juga, hidupin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru. Buat kalian semua yang mau berteman sama aku di Instagram, kalian boleh follow Instagram aku. Mari kita berteman. Dan ya udah kalau gitu terima kasih guys. Bye.